isi dulu daftar hadir dan juga BMB 3 kita ya. Silahkan. Oke, sebelum kita memulai bimbingan klasikal kita harus berdoa terlebih dahulu. Kepada anak-anak, siapa nih bisa bawa doa pembuka? Tunjuk tangannya. Kakak Muti, silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, tanda kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kakak Muti. Oke, sebelum kita mulai bimbingan klasikal kita ice breaking dulu biar semuanya semangat. Lihat dulu ya gimana cara saya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, bisa? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kerajinan mengulang pelajaran di rumah. Nah, sebelumnya siapa nih yang biasanya malas atau nggak sempat lagi mau belajar di rumah? Ada nggak? Boleh tunjuk tangan? Nah, benar sekali. Sebenarnya topik ini penting sekali untuk kita bahas karena terdapat tujuan utamanya, yaitu tujuan umumnya peserta didik harus mampu menerapkan strategi belajar aktif melalui kegiatan mengulang pelajaran di rumah. Nah, terdapat juga nih tujuan khususnya, yaitu yang pertama, menganalisis manfaat kebiasaan mengulang pelajaran terhadap hasil belajar. Yang kedua, menilai faktor-faktor penghambat dalam kerajinan belajar di rumah. Yang ketiga, untuk menerapkan strategi belajar mandiri yang efektif. Dan yang keempat, bertujuan untuk menciptakan jadwal pribadi yang terstruktur dan sistematis. Nah, kita akan masuk ke layanannya. Apakah anak-anak semua siap untuk kita mulai? Siap! Nah, yang pertama, coba kita pikirkan nih, kenapa kita malas untuk mengulang pelajaran di rumah? Siapa yang bisa berpendapat? Boleh tunjuk tangannya. Oke, silakan Najwa. Kalau saya Bu, kenapa saya malas? Karena kalau udah pulang dari sekolah udah capek, jadi maunya tidur. Kalau nggak tidur main-main Bu. Betul sekali. Nah, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Joy. Karena tempat tidur lebih menarik Bu. Nah, betul sekali. Terdapat memang seperti itu yang kita rasakan sehari-hari. Nah, di sini juga saya paparkan pentingnya mengulang pelajaran di rumah. Yang pertama itu apa? Membantu otak menyimpan informasi lebih lama. Yang kedua, mempermudah memahami materi pelajaran yang telah kita pelajari di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan kita dalam menghadapi ujian atau tes-tesnya. Dan yang keempat, membentuk disiplin dan tanggung jawab belajar, sehingga penting sekali untuk kita membahas bagaimana pentingnya mengulang pelajaran di rumah. Nah, selanjutnya terdapat faktor pendukung. Menurut anak-anak semua, apa yang faktor pendukung kita sehingga kita tuh rajin belajar di rumah? Siapa bisa berpendapat? Ayo tunjuk tangannya. Widya, silakan. Faktor pendukung supaya kita rajin belajar itu pertama mulai dari lingkungan pertemanan Bu. Terus suasana di rumah juga tenang Bu. Ini tuh Bu, terima kasih. Betul sekali jawabannya Widya. Ada lagi yang berpendapat? Silakan Eva. Jadi itu orang tua saya janji Bu, kalau saya belajar saya dikasih hadiah. Nah, mantap sekali jawaban-jawabannya. Memang faktor pendukung ini sehingga kita rajin untuk belajar di rumah, yaitu untuk dengan lingkungan belajar yang tenang, motivasi dan dukungan dari orang tua serta teman, dan juga belajar yang teratur. Nah, selain faktor pendukung yang terdapat juga pasti faktor penghambat. Mengapa kita itu sebenarnya malas sekali untuk mengulang pelajaran di rumah? Siapa yang bisa berpendapat nih? Boleh tunjuk tangannya? Silakan, Dipa. Lingkungannya nggak apa Bu, ribut gitu, jadi nggak bisa konsen ya. konsentrasi. Nah, betul sekali. Siapa tadi? Ova, silakan. Lebih milih main HP Bu. Itu sebenarnya anak-anak yang terjadi ya. Nah, memang faktor penghambat sehingga kita ini malas sekali untuk mengulang pelajaran di rumah itu. Yang pertama, malas dan menunda waktu untuk belajar. Yang kedua, gangguan gadget atau HP yang seringkali kita gunakan memang kalau udah pulang sekolah itu pasti mainnya HP. Dan yang ketiga, tidak punya jadwal belajar yang teratur. Nah, selanjutnya nih Ibu akan mengatakan dan menganalisis strategi mengulang pelajaran yang efektif. Nah, yang pertama ini terdapat
menulis ulang ringkasan materi dengan kata sendiri. Nah, di sekolah kan udah diajarin guru nih apa materi yang dipelajari. Nah, anak-anak bisa membuat ringkasannya dengan kata-kata sendiri sehingga kita dapat mengerti. Nah, yang kedua membuat peta konsep atau mind mapping. Nah, kita kan pakai gadget nih, pasti udah ngerti bagaimana cara memakai Canva. Nah, di situ anak-anak bisa membuat ringkasan sendiri tentang kata kunci utamanya. Yang ketiga terdapat berdiskusi dalam kelompok kecil. Nah, biasanya kan anak ini suka sekali kan bermain WhatsApp, video call. Nah, di situ bisa kita manfaatkan untuk kita saling berinteraksi. Yang keempat, mengajarkan kembali materi kepada teman. Nah, biasanya kan ada yang ambis nih. Itu bisa kali kita tanya dengan baik-baik ya, supaya dia pun nggak marah kalau ditanyain. Dan yang kelima, menyediakan waktu 30-60 menit setiap malam untuk mereview pelajaran. Nah, sehingga dengan strategi-strategi ini, kita tuh bisa lebih rajin lagi untuk mengulang pelajaran di rumah. Nah, sekarang Ibu mau teman-teman atau anak-anak semua untuk membuat jadwal belajarnya mulai hari ini. Ibu akan kasih contoh nih. Yang pertama, misalnya hari Senin. Di jam 7 sampai jam 7.45 kita akan belajar dengan mata pelajaran IPA misalnya. Kita bisa membaca dan mencatat ulang. Nah, anak-anak bisa membuat catatan itu di refleksinya sendiri. Misalnya bisa di HP atau juga di jurnalnya masing-masing. Oke. Sebelum kita akhiri nih, bimbingan klasikal kita, menurut anak-anak semua ada nggak manfaatnya yang nyangkut ini sebenarnya? Boleh berpendapat? Silakan Katrina. Saya mungkin jadi tahu bukan pengetahuannya, jadi lebih rajin lagi untuk belajar. Betul sekali. Ada lagi yang berpendapat? Silakan Kakak Rosa. Saya bakal nggak terdistraksi sama HP saya, Bu. Saya bakal nunda untuk main HP. Baik, terima kasih untuk pendapatnya kakak-kakak kita. Semoga dengan bimbingan klasikal kita ini dengan membahas kerajinan belajar di rumah, anak-anak semua dapat lebih rajin lagi dan gak malas-malas lagi untuk mengulang pelajaran. Oke, sekarang kita harus berkomitmen bersama-sama. Silakan untuk mengucapkan yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Saya berjanji untuk mengulang pelajaran di rumah setiap hari agar hasil belajar saya lebih baik. Dan yang kedua. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Rajin belajar, masa depan cerah. Apresiasi yang terbiasa. Baiklah, sebelum kita menutup bimbingan klasikal kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang bisa memimpin doa penutup kita? Ayo Kakak Widya, silahkan. Baiklah, karena kita tadi sudah memulai dengan doa, mari kita akhiri kegiatan bimbingan kita dengan doa juga. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Kakak Widya. Baiklah, anak-anak semua silakan untuk mengajukan pelajaran di mata pelajaran berikutnya. Selamat pagi.